Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa metode sendiri dengan MPM 23 0231 0219. Saya akan mempresentasikan tugas praktikum modul 2 yaitu membuat website pribadi yang, yang mempraktikkan HTML dan juga CSS. Langsung kita masuk pada codingannya. Di sini langsung pada masuk ke body. Pada body itu pada navigasi itu ada atribut nav. Di dalamnya itu ada tombol navigasi yang mana dibungkus dengan uh, div dengan kelas navbar. Untuk style navbar ini untuk margin right, margin mar, maaf ini margin right-nya itu 3. Ini kita harus sudah. Untuk navbar itu sebelumnya di ini saya sudah membuat root itu untuk menyimpan variabel dengan isi color yang berisi color. Yang pertama itu yang variabel primary yang berisi warna biru tua blue. Yang kedua ada variabel bg yang berisi hitam. Untuk bintang ini menyangkut keseluruhan dari HTML-nya, yaitu padding 0, padding itu 0, marginnya 3, font family-nya province, color warna putih, text decoration. Nah, masuk ke HTML, untuk scroll behavior itu yang smooth. Ketika kita masuk pada ya, ketika kita mengklik tentang saya, maka tidak langsung menuju pada tentang saya. Jadi ada smoothnya. Masuk ke navigasi lagi. Untuk navbar itu background colornya variabel bg, di mana variabel bg itu isinya warna hitam. Untuk widthnya itu 100. Jadi untuk di munculnya pada device ini itu untuk secara dari ke sini itu 100%. Untuk height-nya itu 50 px. Jadi jaraknya antara dari sini ke sini itu 50 px. Pada navigasi itu displaynya flag agar berbaris ke samping, yaitu gini. Terus lain di display itu ada justify content, di mana justify content ini menempatkan elemen di tengah-tengah halaman, di tengah-tengah maksudnya di tengah-tengah div navigasi, div navbar maksudnya. Untuk alik item center itu menempatkan jarak antara atas dan bawah itu sama. Artinya kalau justify content itu kiri dan berada di tengah secara vertikal, horizontal. Sedangkan kalau alik item itu secara vertikal. Jadi atas bawah itu sama. Berarti tombol navigasi ini ada di tengah. Masuk ke untuk border bottom itu satu set. Sini menggunakan 1 px solid. Artinya yang tampil bordernya itu hanya border bagian bawahnya, sedangkan lainnya untuk kiri, kanan, dan atas itu tidak muncul.
dengan border 1 px dengan solid warna putih. Jadi ini garis putih yang di sini itu termasuk border bottomnya. Untuk position fixed, nah untuk position ini jika kita men-scroll ke bawah, maka si navigasi ini tetap tetap nggak ikut ke scroll. Terus masuk ke Z index. Untuk Z index ini ialah menempatkan eh, maksudnya menempatkan elemen ini ada bisa di atas, bisa di bawahnya. Nah, saya menggunakan indeks 9 yang bernilai 999 agar tidak tertimbun dengan elemen lain. Sekarang masuk ke style yaitu hyperlinknya yang itu style ini nih dari home tentang pendidikan, jadwal dan aktivitas. Di mana paddingnya itu 1 rem. Menggunakan padding 1 rem, jadi jarak antara antara isi dengan jarak antara konten dengan margin itu 1 rem. Terus text decoration itu none. Jadi semisal eh, text decorationnya ini dihapus, maka akan ada garis di bawahnya seperti yang pada biasanya. Nah, untuk font size itu saya menggunakan 0,8 rank dengan color warna putih. Untuk saya masuk ke navbar uh, untuk AA hover. Untuk hover ini ketika diklik dia akan berubah sesuai ketentuan yang ada di dalam hover ini. Misal color var primary di mana primary ini isinya biru. Ketika si hyperlink ini diklik, disentuh oleh kursor, maka warnanya berubah menjadi biru. Terus kursornya juga diubah menjadi pointer. Pointer itu yang berbentuk jari tangan yang menunjukkan jari telunjuk. Untuk transition, maksudnya untuk transition ini uh, berubahnya dari warna putih ke warna birunya itu ya itu punya waktu 0,5 detik. Coba kita lihat. Jadi gak langsung berubah ada ada transisinya. Masuk ke style yang masuk ke after itu isinya itu konten. Konten itu maksudnya tidak diisinya dengan display block agar si afternya itu agar sejajar berada di bawahnya hyperlinknya dengan padding bottom 0,5 rem. Jadi si A dengan si after ini berjarak 0,5 rem. Terus di after ini menggunakan border bottom 0,1 rem. Jadi dengan solid variabel dengan solid yang berwarna variabel primary yaitu warna biru. Untuk transform ini, nah dia bisa digunakan untuk menampilkan garis di bawahnya si hyperlink ini.
dengan transisi 0,5%. Terus ke hover dan after, maksudnya digabungin ini. Ketika kita mengeklik si A, maka after itu di hover sekaligus di after. Jadi after ini muncul ketika A di bukan muncul ketik nah gini, transform scalecnya itu muncul ketika di hyperlink itu diklik. Nah, kalau perhatikan di bawahnya home, nah itu ada garis muncul warna biru, itu termasuk afternya, konten eh, yang ada di dalam afternya. Terus kita masuk pada home. Nah, di home ini ada eh, section ID home. Jadi ketika kita di sini ada, kenapa memakai ID? Karena di sini ada hyperlink href yang merujukkan kita kepada section ID home ini. Jadi ketika mengklik home, maka dia akan memunculkan home. Terus di sini ada sebuah div dan kelas container, di mana di dalamnya itu ada div, div lagi yang dengan kelas judul yang berisi judulnya, artinya nama saya itu Soli, dan juga ada div kelas gambar yang berisi foto. Kita masuk ke stylenya. Titik kontainer ini ialah untuk memanggil nama kelas. Sini kan kelas kontainer. Jadi kalau kita ingin memanggil kelas, jadi pakai titik. Jika kita ingin memanggil ID, maka menggunakan pagar. Nah, karena di sini yang dipanggil adalah kelas, maka memakai titik. Di kelas kontainer ini ada min hack 100vh. Jadi eh, halamannya itu full satu halaman. Jadi halamannya itu full dari sini sampai sini. Artinya satu layar itu full. Display flag. Jadi agar si nama dan gambar ini, nama si div kelas judul sama div kelas gambar ini berada secara horizontal. Berarti kanan dan kiri. Dengan judul itu berada di kiri dan gambar itu berada di kanan. Di sini terus ada justify content around. Nah, jadi kalau Swiss around ini dia jarak antara jarak antara sini dan maksudnya gini. eh, Dia mempunyai kanan kiri jarak yang sama. Begitu juga sih gambar. Ketika kita mengubah dengan center, kah dia akan berdekatan. Jika kita menggunakan space between, maka dia akan menempel ke samping. Si di gambar ini nampil ke samping, sedangkan judulnya itu namanya itu menuju ke samping. Kalau semisal pakai space heavenly,
dia akan memberikan jarak yang sama di sini. Jaraknya sama, di tengah sama, di samping juga sama. Masuk ke judul. Nah, untuk background Alex Center, lupa. Alex Center ini digunakan sudah tadi ya digunakan untuk menempatkan si konten ini berada di tengah secara vertikal. Untuk background image, di sini saya menggunakan linear gradient dengan warna variabel primary yaitu warna biru, hitam, dan juga biru lagi. Jadi backgroundnya itu ada tiga warna, yaitu warna biru di atas, warna hitam di tengah, dan warna biru di bawah. Coba kita lihat. Nah, di atas bawah, di tengah hitam, di bawah biru. Terus masuk ke div judul, div kelas judul yaitu memanggil titik judul, memanggil ini kelas judul. Eh, sini font size-nya itu XL. Jadi dengan font style Italia. Jadi ukurannya itu XL dan italic itu mirip. Masuk ke gambar IMG. Itu ada border radius itu 20 px. Jadi eh, dia itu pojoknya itu tidak tajam. Jadi agak ada radiusnya 20 px. Terus ke box shadow itu 10 px dengan warna hitam. Jadi di sini tuh ada efek-efek efek bayangannya itu warna hitam. Terus kita masuk ke tentang saya. Untuk tentang saya yang di mana ada section lagi dengan ID tentang yang di mana itu ada H1 sebagai judul dari eh, nu tentang saya dengan isinya Who am I. Juga di sini ada dua div. Yang pertama itu ada satu div dengan kelas kontainer satu. Terus di dalam kelas kontainer satu itu juga ada div kelas dua div dengan alamat dan tekalah. Di mana di sini ada alamat saya dan di bawah juga terdapat tekalah tempat tanggal lahir saya. Langsung kita masuk ke dalam stylenya. Nah, di sini juga sama. Tentang saya background nih memakai tiga warna text align center agar agar H1 sama yang lain itu berada di tengah-tengah. Di tengah. Nah, jadi judul ini berada di tengah, ini berada di tengah, berada di tengah, berada di tengah, berada di tengah. Itu padding top itu 4 rem. Jadi untuk menambah jarak dari sini ke sini itu 4 rem. Semisal kita nggak memakai padding, maka judul ini akan tertimbun oleh navigasi. Terus masuk ke H1. Untuk font size-nya H1 pada yang kelas kelas tentang itu menggunakan XX like. Jadi ukurannya itu agak paling besar. Masuk ke konten di kelas kontainer satu itu menggunakan min height 100%. Ya, seperti tadi yaitu full satu layar dengan text align center display flag like item first baseline. Masuk ke kontainer div. Kontainer div berarti dia itu memanggil div yang ada di dalam div kelas kontainer. Kemudian itu marginnya ada 4 rem, padding topnya itu 1 rem. Jadi marginnya itu dari sini ke sini itu 4 rem
dan mempunyai padding top itu satu rem dan backlight color agak putih-putih agak transparan ya. Untuk height itu 200 px dan width itu 500 px. Jadi untuk kesininya ini 200 px dan untuk width-nya itu 500 px. Jadi sini itu panjangnya itu 500 px. Border radius itu 10 px. Jadi agar tidak lancip pojoknya kita buat border radius dan box shadow 2 px dengan warna hitam biar ada agak ada bayangannya. Masuk ke kontainer. Salah ini biasanya kontainer H2 ya. Nah, untuk kontainer H2 nih di dalam H2 yang berada di dalam kontainer itu eh, menggunakan proses semen. Dan sedangkan P yang ada di P yang ada di kelas kontainer satu itu padding menggunakan padding padding top yaitu 3 rem. Jadi ini yang jangan pakai small, kita pakai medium. Jadi si alamat ini berukuran medium, sedangkan padding untuk P itu padding top 3 rem. Jadi eh, si konten ini jarak dari konten pada marginnya itu mempunyai jarak 3 rem. Selanjutnya kita masuk ke pendidikan. Pendidikan pendidikan ini untuk eh, ada section ID pendidikan. Jadi kalau kita mengeklik pendidikan pada navigasinya, maka akan ditujukan pada pendidikan tersebut dengan H1 sebagai judul yaitu pendidikan. Nah, di sini juga ada eh, kelas kontainer 2 yang berisi yang di dalamnya itu berisi 4 kontainer yaitu div kelas SD yaitu yang mana isinya itu merupakan sekolah dasar saya di mana tempat saya bersekolah SD dan juga ada lambangnya terus sampai SMP, SMA dan juga universitas. Langsung kita masuk pada stylenya. Untuk pendidikan, untuk pada pendidikan itu juga sama. Background color dengan linear gradient text align center, padding top, untuk font size-nya, untuk H1-nya ada pada ID pendidikannya juga pakai double X, double XX large. Pada kontainer 2 itu juga sama, pakai min hex 100 VH, text align center, display flag. Nah, di sini displaynya menggunakan flag agar uh, di sini itu ber- berbaris secara vertikal, bukan secara berbaris secara ke samping, bukan ke bawah. Hal kita menggunakan tag display kok blok kah, maka akan berjajar ke bawah. Terus pada Alex ini center biar ada di tengah, di tengah secara vertikal ya. Berarti secara kalau dari sini sini itu berada di paling tengah.
Untuk justify konten itu menggunakan space space around. Jadi kita punya jarak jarak dari samping ke samping dari samping itu mempunyai jarak yang sama. Untuk div yang ada di kontainer 2 itu memanggil eh, div yang ada di div kelas kontainer 2 itu mempunyai menggunakan di mana itu di style marginnya itu 2 rem, padding at top itu 1 rem. Untuk colornya itu 0, agak putih-putih agak transparan, nah itu dengan height 200 px dan width 200 px. Jadi bentuknya itu kotak pas dengan border radius 10 px, box shadow 2 px dengan warna hitam. Jadi uh, jadi lanjut aja. Hmm, sudah sama sebelumnya. Kontainer 2H1 menggunakan yang sama, udah ke medium aja. Medium. Kontainer untuk H2 yang ada pada kontainer itu menggunakan font size yang medium dengan margin eh, atas bawah itu 0,5 rem dan kiri kanannya itu rem. Jadi kalau menggunakan margin bisa itu dengan memanggil sumbu X sumbu Y-nya. Jadi di 0,5 rem ini merupakan sumbu X dan 0 itu Y. Jadi eh, pada kontainer H2 itu yaitu ini dia eh, punya margin atas bawah itu 0,5 rem sedangkan kiri kanan itu 0. Untuk kontainer 2 dan yang IMG yang ada IMG dan P yang ada di kontainer 2 itu di style margin bottom yang 1 rem. Jadi ada jarak di dalam dari sini ke sini, dari sini itu ada margin sebesar 1 rem. Masuk pada jadwal kuliah. Jadwal kuliah ini ada section dengan ID jadwal. Nah, di mana di dalamnya itu ada yang pertama itu ada satu jadwalku sebagai judul dari halaman. Terus di bawahnya itu ada kelas div dengan kelas kontainer 3. Terus dalam div kelas kontainer 3 itu ada table yang menampilkan jadwal-jadwal kuliah ya, saya. Di mana tidak sedikit stylenya cuma backgroundnya sama aja. Background image menggunakan 3 warna, 3 warna gradient, teks align-nya center, padding top 4 rem, itu jadwal untuk H1 pada ID jadwalnya itu menggunakan versus XLR. uh, konten di kontainer 3 itu menggunakan min hex 100 ph agar full satu layar, teks align center agar semua konten sebuah huruf itu ada di tengah, display flex, terus alias item center agar berada uh, si berada di tengah. Terus pada tabel itu menggunakan width 100%. Jadi dari sini ke sini itu merupakan 100%. Dan border collapse
margin 0 margin 0,5 rem. Jadi untuk sumbu X-nya itu marginnya 0, sedangkan samping untuk sumbu Y-nya itu 5 rem. Jadi dari sini di sini itu marginnya 0, di sini 0, sedangkan di sini 5 rem, di sini juga 5 rem. Untuk tabel dan TH dan TD itu bertanya satu baik dengan solid. eh, Solid itu warna warna putih. Untuk TH dan TD itu padding 8 px dan text align center. Jadi paddingnya itu 8 px. Jadi dari jarak dari huruf dari konten ke dasar tabel dan dari ke pinggir itu berjarak 8 px dengan teks menggunakan teks align center agar semua isi dari tabel tersebut berada di tengah-tengah. Terus masuk pada aktivitas. Aktivitas ini ada section lagi dengan ID aktivitas dan di mana itu konten 4, cuman di sini itu ada satu yang pertama itu ada satu dengan isinya itu aktivitas. Terus ada div dan kelas konten, di mana itu di dalamnya itu ada 3 div dengan div card untuk organisasi yang pernah saya ikuti. Yang pertama itu, yang kedua dengan terus sama yang ketiga. Terus masuk pada style CSS-nya. Untuk aktivitas ini juga tidak banyak stylenya, cuma ya sama background image-nya menggunakan 3 linear gradient, text align center agar berada di tengah semuanya, padding top 4 rem, untuk H1 H1 yang ada di kelas pendidik, untuk yang ada di ID pendidikan itu menggunakan font size XX flat. Untuk kontainer 4 itu main height-nya 100 agar full satu layar. Untuk kontennya div kelas konten itu uh, menggunakan padding top 4 rem. Jadi agar aktivitas. Jadi agar dari sini, dari garis di atasnya garis PAC ini ke marginnya itu mempunyai jarak 4 rem. Terus ada menggunakan display flag agar uh, isi dari div kelas konten itu berjajar ke samping bukan ke bawah. Terus ada text align center dan juga justify content space around. Jadi Alex itu ini center agar dia berada pas di tengah secara vertikal. Untuk justify content space around-nya itu uh, pun berjarak sama. Untuk div ini jarak sama, jarak dari kiri kanan kirinya sama, di sini juga sama, di sini juga sama. Untuk H2-nya itu punya padding bottom 2 rem. H2 pada kelas konten. Jadi dari di bawahnya PAC itu, PAC bawah itu sini itu ada padding bottom yaitu 2 rem. Sel kita ubah menjadi 10 rem. Maka dia akan bertambah lebar. Nah, bertambah lebar karena menggunakan 10 rem. Jadi kita menggunakan cukup 4 rem aja. UMG itu tidak banyak lah, cuma di border radiusnya dia di 50% supaya dia stand itu yang pertama yang pertamanya kotak, dia itu berubah menjadi lingkaran, berubah menjadi bulat.
itu di padding top itu. Jadi jaraknya dari logo ke dari konten isi ke margin itu berjarak ada padding berjarak 2 rem. Terus lanjut ke footer. Di dalam footer ini ada eh, ada div dengan kelas sosial di mana itu di dalamnya itu ada beberapa akun sosial media ya dengan Instagram, Facebook, email dan juga eh, WA, WhatsApp. Terus di sini juga ada navigasi sama seperti di atas. Terus ada copyright di mana itu dalam copyright tersebut ada nama saya yang bisa diklik untuk mengakses akun Instagram saya. Kita masuk pada stylenya. Untuk footer itu menggunakan background color itu ya, ya, variabel BG itu yang berisi hitam. Teks align center agar semua teksnya itu berada di tengah dengan padding 1 rem 0. Jadi untuk atas bawahnya itu 1 rem, tingginya 0 paddingnya. Untuk border top itu di bagian atas itu ada border 1 px dengan warna putih. Jadi, untuk garis putih ini merupakan border top dengan 1 rem dengan yang berukuran 1 rem yang berwarna putih. Untuk footer untuk ini juga memanggil div sosial yang ada di footer, yang ada di pada footer. Jadi, yaitu memanggil div sosial yang ada di dalam footer. Di mana itu di padding 1 rem 0. Jadi, jarak antara ke sini itu 1 rem, sedangkan ke sini itu berpadding 0. Terus masuk ke hyperlink yaitu dalam yang ada di dalam div sosial, terus yang ada di dalam footer. Jadi itu memanggil yang berada di dalam div sosial, yang div sosial itu berada di dalam footer. Jadi memanggil A yang ada di div sosial, dengan sedangkan div sosial itu berada di dalam footer. Mana itu color putih, warna putih dengan margin 1 rem. Jadi sini itu berwarna putih dengan margin masing-masing margin ini mempunyai margin 1 rem. Terus masuk ke cover. Ini sih juga sama pada di atas itu cover. Jika kita mengeklik pada tersebut, maka dia akan berubah warna sesuai yang diarahkan. Seperti ini ada color in variable primary yaitu yang berisi warna biru. Jadi kalau mengklik yang ada pada div sosial maka dia berubah menjadi biru. Terus ini ada folder link. Folder link ini folder itu div kelas link yang ada di dalam footer. Jadi di sini div kelas link yang berada di dalam footer. Jadi sini itu
eh, ya di margin button itu 1,4 rem. Untuk yang ada di link, yang ada di div class link, terus div class link yang ada di footer itu ya colornya itu menggunakan warna putih dan margin 1 rem. Ini juga sama, footer link hover itu menghover yang ada di dalam div kelas link. Terus kelas link itu yang ada di pada footer itu dengan color var primary. Jadi kalau kita mengarahkan kursor kepada ah itu link yang ada pada kelas link, jadi ya akan warnanya juga akan berubah menjadi biru. Terus kita masuk pada footer credit. Footer credit itu yang berisi copyright, yaitu eh, P itu created by, juga ada link di sana digunakan untuk mengakses akun Instagram saya dengan isinya Muhammad Indra Kusmia. Jadi semisal terus ada copyright yang menampilkan huruf Q yang ada dalam lingkaran copyright 2024 ini. Nah, jika kita mengklik Muhammad Iqbal Rusuli pada div kelas kredit, itu di bawahnya navigasi yang ada di footer, maka dia akan mengakses Instagram saya. Coba kita lalu masuk ke Instagram. Ini juga. Ini kalau diklik ini, kalau masuk ke Instagram sama. Nah, ini masuk ke WhatsApp, masuk ke WhatsApp. Ini masuk ke Facebook. Terus yang ini masuk ke ini. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.